Alhamdulillah Bu Zubai. Iya, Ada Bu Ana, Masya Allah. Ada Bu siapa nih? Bu Via. Sebelumnya teman-teman atau sahabat kode spesial, saya akan membacakan sedikit tentang pribadinya Bu Zubai. Namanya itu adalah, mohon izin ya Bu Zubai, biar teman-teman pada ya Bu Asri, kenal sayang sama kan Bu Zubai. mungkin ya. Bu Zubai ini adalah praktisi praktisi di mana beliau sudah banyak pengalamannya sampai 19 tahun berkecimpung dengan dunia per-ABK-an di salah satu klinik ya Bu Jubai, klinik tumbuh kembang anak. Masya Allah, ininya Pak, dedikasinya tuh sampai sekarang alhamdulillahnya Bu Jubai sudah mengelola sekolah sendiri. Betulkah Bu Jubai? Ya, Alhamdulillah Insya Allah Bu, sudah Bu. Masya Ya, Alhamdulillahnya, itu sekolah merupakan sekolah ini ya Bu, namanya kalau nggak salah yang saya dapat informasi itu adalah homeschooling Bougainville, betul Bu? ya betul Bu Asri. Masya Allah. Nama lengkapnya Bu Jubai ini adalah Situ Jubaidah. Beliau eh, lahir di Jakarta di bulan Desember ya Bu Jubai, tahun 1978, Masya Allah. Bu Jubai, saya dapat informasi juga nih. Katanya ada anak Bu Jubai, salah satu anak Bu Jubai. Bu Jubai punya 3 orang anak ya Bu Jubai. Ya, betul. Salah satunya katanya ada ini, sempat terdiagnosa ADHD juga. Iya, waktu usia 3,5 tahun. Ya, waktu itu. Waktu itu berarti sekarang usianya berapa Bu Jubai? Sekarang 16 tahun. Wah, sudah dewasa. Ya, Masya 16 Allah. tahun. Sudah SMA Bu Asri. Ah, sudah SMA. Oh, Dua. beliau itu berarti anak Bu Juba yang keberapa, Bu? Oh, yang pertama Bu. Pertama. Oh, berarti Iqbal ya? Apa? Iya, Muhammad Iqbal, kalau nggak salah ya? iya, Muhammad Oh, Iqbal. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bu Jubai. Masya Allah, banyak banget ya ininya, apa namanya, eh yang saya dapat informasi juga, tapi kemungkinan saya nggak akan bisa panjang lebar untuk mengenalkan Bu Jubai pada teman-teman. Intinya Bu Jubai itu adalah seorang praktisi yang insya Allah bisa eh, membuka ilmu pengetahuan kita juga tentang bagaimana caranya kita di sini kan malam ini kita fokus ke ini ya Bu, apa namanya, judul ya. Karena kan sudah akhir tahun nih, biasanya orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus itu bingung gitu kan. Ini anak saya di usia 5, 6 tahun, 7 tahun ini mesti gimana gitu kan. Kalau misalnya mau disekolahin tuh harusnya seperti apa? Seperti itu ya Bu ya. Terus ada juga beberapa teman yang sudah meniti pertanyaan, aduh anakku kayaknya udah nggak perlu lagi deh terapi, pengennya sekolah kayak gitu-gitu loh Bu. Ini udah mau awal udah banyak sekolah-sekolah yang membuka pendaftaran gitu kan, dan beberapa orang tua yang anaknya mungkin di tingkat taman pendidikan kanak-kanaknya bisa, terus ada keinginan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, atau yang dari SD mau ke SMP, atau sama halnya kayak saya lah gitu ya, yang dari insya Allah nih tahun depan sudah selesai SD-nya. Apakah tahun bakal melanjutkan ke SMP lagi atau eh, masih belum tahu sih saya. Maka dari itu alhamdulillahnya ditunjuk sama teman-teman kode untuk eh, mendampingi Bu Jubai. Bertanya-tanya secara poin per poinnya bagaimana
memilih sekolah yang tepat untuk Ananda spesial gitu loh Bu Jubai. Mohon bantuannya ya. Oke, baik Bu Asri. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam kenal. Mungkin saya nggak bisa lihat ya wajah-wajah eh, teman-teman atau bunda-bunda semua ada di sini. Saya tidak bisa melihat. Saya hanya bisa melihat nama-namanya saja. Salam kenal dengan saya Zubai, biasa akrab dipanggil Zubai Bu Asri. Alhamdulillah ya, saya juga kebetulan tergabung juga dalam kode spesial ya. Ini merupakan salah satu program bagi apa namanya program dari kode spesial untuk memberikan apa namanya wawasan ya, sharing mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan anak-anak berkebutuhan khusus ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kami dari Kode Spesial ini mengangkat tema tentang bagaimana memilih sekolah yang tepat ya untuk anak-anak kita yang spesial. Tadi Bu Asri udah japri ke saya bahwa sudah ada beberapa pertanyaan ya Bu Asri ya. Sudah ada kurang lebih nih 3 pertanyaan yang masuk ke saya. Mungkin kalau bisa saya gambarkan secara umum dulu ya Bu Asri ya, bahwa memang mencari sekolah untuk anak spesial ini bukan suatu hal yang mudah ya. Mungkin kita sebagai orang tua ini bingung gitu ya. Yang kalau kita mau mencari sekolah untuk anak-anak kita yang reguler saja ya, itu pun kita masih juga mana ya sekolah yang pas ya gitu. Apalagi anak-anak yang spesial ini ketika mereka memang pada waktunya harus bersekolah ya gitu. Dan tidak semua sekolah-sekolah itu siap ya, artinya siap untuk menerima anak-anak spesial ya, anak-anak berkebutuhan khusus ya. Mungkin kalau dari beberapa sekolah untuk anak-anak spesial ini ada beberapa pilihan nih Bu Asri ya. Pertama, biasanya kalau kita lihat latar belakang ya dari sistem pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu, kalau kita tengok lagi ke belakang ya, ada namanya sekolah dengan sistem segregasi atau yang disebut dengan SLB ya. Nah, secara apa namanya berlangsungnya inovasi pendidikan, jadi muncullah sampai sekarang itu sistem pendidikan inklusi ya. Artinya di sekolah reguler ya, sekolah umum bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus ya. Selain sekolah luar biasa yang dulunya hanya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, ada nama lain ya, sekolah khusus. Sebenarnya sekolah khusus itu sama juga seperti SLB gitu ya. Cuma bedanya kalau SLB itu sekolah luar biasa bisa menerima semua ketunaan ya, mulai dari tunarungu, tunanetra, tunadaksa, tunagrahita, autis dan lain-lain gitu ya. Sementara kalau sekolah khusus itu adalah sekolah yang memang khusus untuk hambatan tertentu, misalnya sekolah khusus autis ya, sekolah khusus tunarungu gitu. Jadi memang lebih spesifik ya, lebih spesifik berdasarkan ketunaannya. Dan sekarang memang sedang digaungkan apa namanya yang sedang populer gitulah istilahnya ya, bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini bisa sekolah di sekolah inklusi gitu. Nah, memang akhirnya banyak sekolah-sekolah yang ditunjuk untuk siap menyelenggarakan pendidikan inklusi. Ya, alhamdulillah ketika dulu saya masih di Lentera Insan, ya Lentera Insan itu merupakan salah satu pusat sumber ya yang ada di Depok, yang ketika saya bergabung di Lentera ini menjadi salah satu pionir ya dalam pendidikan inklusi ya. Bahkan di Lentera Insan juga
Ibu Fitriani mendapatkan award ya, inclusive education ya, itu mendapatkan award. Nah, artinya ketika tahun 2015 ya, kurang lebih 2015 ya, itu mulai kita mengenal, semua dikenalkan tentang pendidikan inklusi ya, education for all. Artinya beberapa sekolah ditunjuk, bahkan di Depok ada 5 pusat sumber ya, 5 pusat sumber yang memang dirasa sekolah mereka cukup siap dalam menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin sebagai informasi, saya menyampaikan beberapa sekolah tersebut adalah Sekolah Lentera Ihsan, Sekolah Semut-Semut, apa namanya, Al Fikri ya, Darul Abidin, sama Cakrabuana ya, kalau nggak salah ya, kurang lebih 5 sekolah besar itu ya, karena memang mereka cukup concern ya untuk pendidikan inklusi ya. Seperti itu Bu Asri ya latar belakangnya. Tapi memang ketika sekarang kita berada di masa pendidikan inklusi, artinya perlu juga kita memilih bagaimana sih sekolah yang tepat untuk anak kita. Bukan artinya sekarang dibuka inklusi ya bahwa semua anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa masuk di inklusi, boleh. Cuma memang kita perlu lebih teliti lagi apakah sekolah tersebut memang sudah siap dalam menyelenggarakan pendidikan inklusinya ya, baik dari programnya, baik dari sisi fasilitas dan lain-lainnya. Seperti itu Bu Asri. Nah, mungkin berlanjut kepada pertanyaan ya Bu Asri ya, yang tadi sudah masuk. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Di sini ditanyakan, apa sih pertanyaan yang krusial yang harus ditanyakan orang tua ketika ke sebuah sekolah ya Bu Asri ya, ketika datang ke sekolah gitu ya. Biasa kan kita survei tidak hanya satu sekolah, terutama Baik. kalau misalnya sekolah tersebut sudah menggaungkan bahwa kami sekolah inklusi. Nah, itu kan biasanya kita suka penasaran nih Bu gitu kan. Terus apa sih yang mesti kita ketahui globalnya itu seperti apa gitu loh. Terus pertanyaan-pertanyaan apa yang memang langsung ngena deh sama pemikiran kita bahwa itu tuh cocok apa enggak ya buat anak kita gitu loh Bu. Ya, baik Bu Asri. Kalau berdasarkan pengalaman saya, baru saja kemarin ya, saya ditelepon pagi-pagi. Ada orang tua bertanya sama saya, bilang, Bu, gimana nih anak saya? Lanjut di sekolah yang ini atau gimana ya Bu? Gitu. Solusinya seperti apa? Karena pekan lalu saya diminta datang ke sekolah untuk menjemput anak saya. Jadi anak saya itu nggak mau belajar, terus dia pukul-pukul tembok gitu ya, pukul-pukul yang ada di sekitarnya, benda-benda di sekitarnya. Saya harus dipanggil, ditelepon untuk segera pulang gitu ya. Saya sedih Bu, saya sedih. Ini apa yang harus saya lakukan gitu kan? Apakah anak saya harus saya pindahkan ataukah memang saya bertahan di situ? Nah, saya tanyakan bagaimana pertama pendekatan kesiapan dari sekolah yang sudah berjalan sekarang dengan kondisi anak ibu. Sepertinya memang belum siap Bu, gitu ya. Nah, kesiapan sekolah ini sangat penting, ya sangat penting. Karena ketika sudah berjalan sekolah tidak siap, kasihan anaknya, gitu. Ya, sekolah tidak siap. Bahkan ini baru kemarin hari Senin pagi saya ditelepon, di WA, Senin pagi juga sekitar pukul 9 juga saya ada konsultasi sama seperti itu. Bu, saya sudah mengundurkan diri dari sekolah karena pihak sekolah sepertinya tidak sanggup untuk menangani anak saya. Ini dengan dua orang tua yang berbeda ya Bu, yang satu WA ke saya, yang satu bertemu langsung dengan saya gitu. Nah, di sini artinya di kedua kasus ini bahwa sekolah tersebut memang tidak siap. Nah, ini menjadi salah satu pertanyaan yang boleh ditanyakan oleh orang tua, bagaimana Pak ketika anak saya yang spesial ini, yang punya kebutuhan khusus ini, sekolah di tempat Bapak, apakah di sekolah ini menerima? Nah ya, ketika sekolah itu, ya Bu, kita menerima, ya.
kalau kata siap dari sekolah itu sangat perlu kita hargai, ya. Meskipun yang kita lihat fasilitas dan lain-lain tidak sesuai, belum sepenuhnya apa ya, belum sepenuhnya sesuai ya, gitu ya, dengan harapan kita. Tapi di sana sudah ada kekuatan dari sekolah siap menerima. Jadi artinya gini, kita bisa melihat dua sisi. Sekolah yang benar-benar siap atau sekolah yang memang sedang berusaha merintis ya, apa namanya, bisa menerima anak berkebutuhan khusus ya, terutama di sekolah inklusi ya Bu ya. Kita bicara di sini tentang sekolah inklusi dulu nih ya, gitu. Jadi kalau yang sudah siap seperti yang tadi saya bilang 5 pusat sumber, artinya mereka kita nggak perlu tanya lagi. Ya, jadi ada dua hal. Ketika kita bertanya di sekolah yang memang sudah siap, itu yang perlu kita tanya palingan biaya. Gimana nih biayanya gitu kan? Itu yang paling utama yang kita tanya ya ketika memang sudah siap gitu. Tapi ketika kita kayaknya di 5 sekolah ini lumayan cukup besar ya biayanya gitu ya. Nah, saya mau tanya lagi deh di sekolah yang lain lagi, kira-kira gimana ya? Nah, ini hal-hal yang tadi saya bilang kesiapan sekolah itu sangat penting kita coba tahu ya. Lalu yang kedua, ketika sekolah sudah siap, kita perlu menghargai. Lalu nanti kita itu akan kembali lagi sama kita. Kira-kira gimana ya, kita teruskan atau tidak ya, gitu. Pertama kesiapan, kedua biaya, dan itu yang ketiga itu akan kembali lagi sama kita, gitu. Kira-kira bisa nggak ya? Saya yakin nggak ya di sekolah ini, gitu. Seperti itu, ya. Jadi mungkin ini menjadi salah satu pertanyaan yang sekiranya bisa ditanyakan ya, ketika memang survei sebuah sekolah gitu. Nah, itu belum masuk ke program ya, itu belum masuk ke program ya Bu. Ini masih tampak umum ya, tampak umum saja. Kita belum dalam. Itu Bu Asri. Berarti pertanyaan yang krusial atau globalnya itu antara ada 3 ya, kesiapan sekolah tersebut, biaya, begitu Bu Jubai. Ya. Dan yang ketiga, tadi saya terlewat ke skip karena agak sedikit koneksinya nggak lancar. Yang ketiga apa Bu Jubai? Yang ketiga itu akan kembali lagi kepada pilihan orang tua. Oh baik, berarti yang ketiga kembali kepada pilihan orang tua. Baiklah, kemungkinan memang setelah kita apa namanya di poin ketiga itu barulah nanti bisa masuk lagi ke pertanyaan lebih detail terhadap sekolah tersebut jika memang kita sudah yakin kali ya Bu Jubai ya, entah itu dari mulai programnya bagaimana gitu kan untuk anak kita gitu ya, penanganannya jika memang ada hal-hal yang tidak terduga seperti yang tadi dibicarakan oleh Bu Jubai, oh ada kok tiba-tiba ditelepon karena anaknya demikian begitu ya Bu Jubai. Nah, betul Bu. Baik, mungkin tadi saya lihat ada komen nih Bu Jubai dari Bimbel Spektrum Depok. Wah, katanya semakin bagus layanannya, semakin besar juga biayanya. Seharusnya demikian. Bagaimana tanggapan Bu Jubai? Ya benar sih. Kondisinya memang seperti itu ya Bu ya. Pada akhirnya ya, gitu. Jadi sebenarnya gini, semakin bagus, semakin mahal biayanya. Artinya gini, bagus itu pastinya kita akan menyediakan fasilitas ya. Ini karena berkaitan fasilitas dan pembiayaan SDM. Itu memang artinya sesuai gitu. Jadi ketika bagus, memberikan pelayanan yang bagus, fasilitas yang bagus, begitu juga dengan SDM yang nanti direkrut gitu. Jadi harapannya sekolah itu bisa memberikan sesuatu yang maksimal untuk orang tua. Karena di sini adalah kita ini mencoba memberikan yang terbaik ya. Ketika orang tua mau masuk ke sekolah kita, artinya bagaimana dan apa yang harus kita berikan yang terbaik untuk orang tua. Jangan sampai nantinya kita mengecewakan orang tua. Setuju sekali itu dari BIM dari BIM Spektrum ya. Spektrum. Ya, Oke, terima kasih.
Berarti memang dari yang bisa Asri ambil nih Bu Jubai dari pertanyaan yang pertama itu kan selain tentang biaya, otomatis kan kita bisa melihat ya Bu Jubai sambil survei-survei itu terutama yang dibilang sama Bimbel Spektrum ini semakin bagus layanannya, semakin besar juga biayanya. Dari situ kan kita bisa lihat tuh kalau misalnya survei ini tampak gedungnya seperti apa gitu kan, apa namanya, pendidiknya bagaimana, apakah ramah menyapa kita, itu sih yang pernah saya Iya, alami gitu kan, ketika iya, mencari-cari sekolah yang bakal saya titipkan gitu kan, pendidikan pada sekolah tersebut untuk anak saya gitu loh Bu Jubai. iya, iya, betul, Itu Bu. kalau Oh iya, dan jadi saya jadi teringat tadi dengan pertanyaan yang tadi dari Bimba Spektrum. Tadi saya belum menyebutkan ya, selain SLB, sekolah khusus, sekolah inklusi, ada juga sekarang ada juga homeschooling ya. Homeschooling juga bisa menjadi salah satu alternatif ya, alternatif untuk pemilihan sekolah seperti itu. Ya, baik. baik. Berarti kalau misalnya homeschooling ini apa homeschooling ini bisa jadi kegiatannya di rumah dong. Apa salah ya Asri mengartikannya ya? Bagaimana Iya. nih Bu Jubai? Homeschooling itu kan memang ada beberapa model pembelajaran ya. Ada yang datang ke tempat ya, ke sekolah, ada yang memang dilaksanakan di rumah gitu. Jadi memang ini penyelenggara yang memang melakukan ya. Kalau contohnya misalnya kalau di tempat saya itu datang ke sekolah ya, datang ke sekolah. Mereka sama seperti kegiatan-kegiatan aktivitas sekolah seperti biasanya gitu. Seperti itu Bu. Jadi konsepnya homeschooling itu bisa seperti itu, gitu ya. Uh, Kalau homeschooling tersendiri ini kan kita kan bahas tentang apa namanya memilih sekolah yang tepat untuk anak-anak spesial. Nah, tadi yang tersebutkan oleh Bu Juba itu adalah ada SLB, sekolah reguler yang menjadi inklusi, ya kan? Kemudian ada sekolah khusus untuk hambatan tertentu dan terakhir adalah homeschooling. Ini kalau misalnya menurut Bu Juba ini kan ada anak-anak yang sosialisasinya kurang gitu ya Bu Juba ya. Itu kira-kira lebih tepatnya bisa berkembangnya di yang mana ya Bu Jubai? Apakah kita karena kan ada beberapa sekolah yang inklusi itu menggaungkan bahwa kita punya program apa namanya program pendidikan individual untuk anak spesial need yang memang eh, kasusnya misalnya autis klasik misalnya tapi masih bisa diarahkan kayak gitu-gitu. Itu gimana menurut Bu Jubai? Apa kita tetap memaksakan diri ke sekolah inklusi atau bisa berlapang dada hanya dengan sekolah khusus dengan hambatan tertentu karena kan sekarang ini untuk SLB yang handle anak autis tuh kayaknya masih bisa dihitung ya Bu Juba ya. Untuk SLB negeri di Depok pun kayaknya masih belum ada tuh anak yang autis bisa masuk ke SLB negeri tersebut gitu loh. ya, oke baik Bu. Artinya di sini bagaimana sih sebaiknya sekolah yang tepat untuk anak? Kalau saya melihat ya, kita harus apa, berpatokan pada based on kemampuan anak ya, based on untuk kemampuan anak. Jadi artinya ketika kemampuan anak pada level, misalnya kita ada 10 ya, kemampuannya Pak hanya ada pada level 3, terus kita paksa dia ke level 10, itu kan suatu hal yang sangat memaksakan ya. Jadi artinya pertama kita lihat kemampuan anak. Lalu ketika kita memilihkan sekolah, target kemampuan apa yang ingin dikembangkan ya. Misalnya apa namanya? Anak dengan kondisi tunagrahita ya, tunagrahita misalnya. Dia masuk ke sekolah inklusi ya, kemampuan dasar dia, kemampuan bina dirinya dia misalnya itu masih kurang
ya. Terus kemampuan pra membaca, menulis itu juga pun masih kurang, ya. Apakah dengan kondisi seperti ini? Maaf ya Bu, ada intermezzo dikit. Nggak apa-apa, Bu. Maaf ini Iya, ada intermezzo dikit ya. Jadi tadi sampai mana tuh? Jadi saya hilang tuh. itu Hmm, kalau grahita tersebut dengan kemampuan yang kemampuan dasarnya sangat kurang, ya. Eh, apakah memang dengan kategori anak ini misalnya kondisinya yang mild, bukan mild ya, antara mild dengan eh, sedang ya, gitu di hampir ke sedang gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana target anak ini ke depannya. Ketika kita masukkan dia ke sekolah inklusi tapi dia tidak berkembang, ya kemampuan bina dirinya, ya dan lain-lainnya yang seharusnya memang itu harus sudah lebih dikembangkan lebih awal. Nah, itu kan tidak tercapai. Gitu. Sebaiknya memang dipilihkan sekolah yang memang lebih khusus lagi untuk dia mengembangkan kemampuan bina dirinya dia. Gitu. Bahkan gini sih Bu, pengalaman saya ketika saya pernah melakukan sebuah tahapan ya yang menurut saya memang Bu Astri tadi itu ya koneksinya putus ya. Iya, oh saya pikir saya atau Bu Astri gitu ya. Ternyata Bu Astri. aku koneknya terputus. Iya. Mohon maaf, Uh, jadi ketinggalan. iya, Yang mana tuh tadi iya, Bu Joy? Mesti diulang lagi nggak? Aduh, ya Allah, maaf, maaf, maaf. ada. Jadi tadi itu sih, saya tadi lagi coba mau menjawab pertanyaan kedua Bu Asri yang tentang Oh, boleh. adik-adik usia 10 tahun Bu Asri. Oke, 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 oke. Iya. Di mana anaknya itu kurang fokus ya. Uh-uh. Hmm. Ya, jadi di sini ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua ya. 10 tahun eh, kondisinya tidak fokus ya. Tapi dia ketika di dokter itu disarankan ya tadi untuk bisa bermain musik gitu ya. Terus pertanyaannya sekolah yang tepat untuk Ananda ini sekolah apa ya gitu. Jadi sebelum kita menentukan sekolah, baiknya ayah bunda ini perlu melakukan konsultasi dulu ya. Saya sih menyarankan perlu konsultasi dulu ke ahli ya. Bisa ke terutama sih kalau saran saya
bisa ke psikolog ya. Nah, nanti akan dilihat itu kemampuannya ya, diobservasi ya. Misalnya atau ada kalau anak-anak TK itu dilihat tes kematangan sekolah ya. Sejauh mana kematangannya dia. Tapi kalau untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus juga biasanya nanti akan ada arahan ya dari psikolognya. Nah, apa namanya, supaya di situ tujuan kita bisa tahu kemampuan anak ini sudah sampai mana nih. Nah, kalau memang sudah ada arahan, anak saya itu umur 10 tahun, harusnya dia udah SD. Nah, jadi patokan usia juga bukan menjadi salah satu hal yang itu ya, apa namanya, 10 tahun harus SD, tidak juga gitu ya. Jadi memang kita lihat dulu kemampuan dia gitu. Bisa misalnya mulai masuk di kalau di apa namanya di SD, mungkin di SLB ini bisa ya masuk ke kelas 1, tapi sebelum masuk ke kelas 1 itu juga perlu ada persiapan karena anak ini belum pernah sekolah ya. Gitu. Kalau belum pernah sekolah bisa masuk ke apa namanya kelas persiapan terlebih dahulu ya, apalagi kalau anak ini belum pernah terapi ya. Jadi sebaiknya bisa masuk ke kelas persiapan dulu. Nah, nanti setelah kelas persiapan, nanti pihak sekolah akan melihat gitu ya, dia bisa masuk ke kelas yang berikutnya. Karena memang sangat variatif sekali ya, di beberapa sekolah menerapkan ada yang memang patokannya mengklasifikasikan berdasarkan usia atau kemampuan atau memang jenjangnya ada TK, SD, SMP. Seperti itu ya, tergantung dari sekolahnya. Nah, yang berikutnya baru Kayaknya ketika nyambung nih Bu, ada dari komentar nih Bu, dari Bu siapa nih, Der Ana. Kayaknya nyambung nih Bu. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi bagi IBK atau insan berkebutuhan khusus yang bisa masuk sekolah? ya. Jika tidak memenuhi syarat, langkah apa yang bisa dilakukan? Bagaimana Bu Jubai tanggapannya? Tadi yang tadi saya belum selesai nih Bu. Yang tadi kan pertama perlu konsultasi, ya. Yang kedua Ah, baru benar-benar mencari sekolah yang tepat, ya. Lalu yang kedua pastinya orang tua juga perlu apa namanya menyesuaikan dengan biaya ya, yang biaya ya, gitu. Oke, yang pertanyaan berikutnya eh apa tuh tadi? Kriteria ya? terlihat ya kriteria yang harus dipenuhi bagi insan berkebutuhan khusus yang bisa Ya, masuk sekolah. ya, Mungkin ya, yang di kriteria. mungkin sekolah inklusi kali ya Bu ya. Karena kan kalau yang saya lihat dari 4 sekolah yang SLB, apa sekolah khusus dan terutama homeschooling itu kan bisa menyesuaikan dengan kondisi si anak. Nah, kalau yang sekolah inklusi ini mungkin itu kali yang dimaksud oleh Der Ana. Mungkin ya. Oke, baik. Ini saya nggak kelihatan ya, kebetulan saya nggak pakai kacamata nih. Ya, kriteria ya, kriteria ya Bu ya. Ya, betul. Ya, ya. Jadi sebenarnya gini, di beberapa sekolah sekolah inklusi itu biasanya punya yang namanya standar minimal pelayanan inklusi. Ya, misalnya contohnya gini, sekolah A, sekolah sekolah inklusi itu ada misalnya ada 5, A, B, C, D. Ya, sekolah A punya standar minimal pelayanan inklusi tersendiri. Sekolah B, C, D, dan E itu yang biasanya seperti itu, Bu. Nah, apakah Ananda bisa masuk di kriteria di sekolah A? Misalnya ada nih sekolah yang contohnya gini, contohnya ada sekolah yang hanya menerima anak di sekolah inklusinya hanya menerima anak apa namanya autis yang verbal misalnya gitu ya, atau ada di sekolah ini hanya menerima anak berkebutuhan khusus sekelasnya itu maksimal 2 ya, tapi di sekolah B ya, tapi di sekolah B bisa menerima anak berkebutuhan khusus 3 gitu. Nah, jadi kriteria-kriteria anak itu di masing-masing sekolah itu berbeda. Nanti pun ada apa namanya ya, bukan tesin, ada screening awal yang masing-masing dilakukan oleh sekolah
gitu. Jadi jika memang kondisi Ananda bisa diterima A ya alhamdulillah. Tapi kalau misal ternyata di beberapa sekolah itu kriterianya memang diarahkan untuk ke apa tidak bisa diterima di inklusi ya alternatifnya coba konsultasi lagi dengan psikolog apakah memang anak ini bisa apakah dengan kondisi anak ini memang harusnya sekolah di sekolah khusus ataukah memang ada alternatif yang bisa dimasukkan ke sekolah di homeschooling gitu. Jadi apa namanya seperti itu Bu Asri gambarannya. Jadi tidak mutlak di masing-masing sekolah itu punya kesamaan dalam menerima kriteria masing-masing anak berkebutuhan khusus. Ini hanya saya bicara di sekolah swasta ya, di sekolah swasta. Mungkin kalau di negeri beda halnya gitu ya, karena memang ada kuota untuk siswa berkebutuhan khusus. Itu Bu Asri. Jadi misalnya di sekolah A diterima, di sekolah B ternyata enggak gitu. Bisa seperti itu Bu Asri. Karena mereka standar minimal pelayanan inklusi, begitu Bu Jubai. Punya standar minimal layanan inklusi. Gitu. Berarti kan kita tidak menutup kemungkinan ya jika memang di satu sekolah swasta misalnya yang kita punya pilihan saya mau masukin anak saya di sini tapi ternyata nggak bisa informasi dari Bu Jubai bahwa setiap sekolah itu atau sekolah inklusi yang kemungkinan swasta itu mempunyai standar minimal pelayanan inklusi, berarti masih ada harapan kah ya Bu untuk kita survei-survei lagi ke sekolah yang lain gitu ya Bu ya? Iya, sangat-sangat terbuka Bu. Sekarang sekolah swasta itu sudah didorong ya untuk membuka kelas gitu ya. Ada beberapa juga rekan-rekan saya yang memang punya sekolah yang akhirnya sudahlah Pak bisa terima ya. Yang penting Bapak sendiri siap menerima anak-anak spesial ini. Ya Bu, bismillah. Ya, dengan kata bismillah itu kan sebagai suatu upaya meskipun memang dalam perjalanan ini sedang berusaha gitu ya. Jadi apa namanya? Saya yakin sekali sekolah-sekolah inklusi yang ada sekarang mereka terus berinovasi ya. Artinya bukan di awal mereka berdiri sudah jadi gitu, tapi mereka semua sedang berusaha sampai hingga saat ini gitu ya. Jadi alhamdulillah sekarang di Depok juga sudah mulai banyak bermunculan sekolah-sekolah inklusi ya. Alhamdulillah ya. Dan juga sudah banyak sekolah-sekolah lainnya gitu ya kayak homeschooling ya, sekolah khusus ya. Seperti itu Bu Asri. Baik Bu Jubai, terkait tadi nih tentang kemampuan anak dan target yang akan dikembangkan jika memang kita sebagai orang tua tuh pengen anak kita sekolah gitu ya Bu Jubai. Tapi ada juga yang udahlah yang penting anak gua sekolah gitu kan, nggak jadi bahan bulian di rumah misalnya. Aku nggak punya target apa-apa deh, yang penting sekolah. Itu gimana tuh menurut Bu Jubai? Apakah nanti akan tercipta harmonisasi ketika di sekolahnya atau akan ada hambatan-hambatan lain yang bisa kita kira-kira ini bakalan kayak gini nih kalau misalnya maksain diri gitu kan dengan tanpa ada target misalnya, itu gimana tuh Bu Jubai untuk bisa membuat orang tua itu bisa balik lagi ke introspeksi diri lah bahwa si anak tuh memang kemampuannya seperti ini. Terus kalau misalnya memang mau punya target lebih baik dipilih lagi gitu kan. Ada ada 4 pilihan tadi, apakah entah itu di SLB, di sekolah inklusi, sekolah khusus ataupun homeschooling gitu. Tapi ada yang udah target yang penting sekolah, itu gimana menurut Baik? Oke, baik Bu Asri. Ini kaitannya dengan target ya. Bagaimana jika tidak ada target ya dari orang tua? Makanya tadi saya bilang di awal, ingat ketika kita memilihkan sekolah sama anak, semua itu harus berdasarkan based on kemampuan anak ya. Jadi ketika kita sebagai orang tua itu harus Bu, kita punya target. Target itu harapan itu doa. Ya, ketika kita sudah melakukan hal-hal ini,
itu salah satu bentuk ikhtiar ya. Ketika kita sudah berikhtiar, kita sudah pasrah ya sama Allah, sama Tuhan, dengan apa yang sudah kita lakukan. Tapi ingat, jangan sampai target yang kita inginkan itu di luar dari kemampuan anak kita. Nah, ini kadang bisa terjadi, sangat mungkin terjadi ketika ada orang tua yang punya target cukup tinggi dan dia memaksakan, gitu ya. Jadi menurut saya orang tua harus punya target, tapi lihat kemampuannya. Targetnya seperti apa, ya? Lihat kemampuannya. Sepertinya anak saya ini ya sudah gitu. Maksudnya bukan mudah menyerah juga ya. Bismillah, saya lihat kemampuan dia di sini. Ketika dia mempertimbangkan di sekolah inklusi, jam 11 aja dia udah bete gitu ya. Sementara kalau sekolah itu kan sampai jam 1, bahkan sampai jam setengah 3 gitu kan. Apa perlu kita paksa, Bu, gitu ya. Ada masuk dari jam 7, 7.15 ya, 7.15. Jam 11 aja dia udah uring-uringan ya, gitu. Fokus gitu ya. Terus kita coba lagi sampai jam 12. Jam 12 sudah makin uring-uring. Nah, apakah ini perlu kita pertahankan dengan kondisi seperti ini? Oke, kita melihat seminggu, kita lihat 2 minggu. Lalu kita akan teliti lagi apakah efektif ya pembelajaran di sekolah. Nah, artinya ini perlu apa ya namanya? Kita orang tua perlu memang banyak berdiskusi ya dengan teman-teman yang memang sudah berhasil menyekolahkan anaknya. Artinya seperti di kode spesial ini ya, ini sebagai sebuah wadah kita bisa saling sharing, saling tanya, Bun sekolahnya di mana gitu ya, Bun dulu programnya apa sih gitu, terus gimana sih caranya gitu. Dan ini sangat luar biasa ya, apa namanya artinya. Mungkin kalau dulu ya zamannya Bu Asri gitu ya, zaman teman-teman seperti Bu Lulu ya, dan teman-teman yang lainnya ya, sulit sekali untuk mendapatkan informasi gitu ya. Tapi sekarang sudah canggih gitu ya. Jadi disinilah wadah yang memang sangat efektif ya buat orang tua untuk saling menguatkan gitu ya, untuk saling menguatkan. Jadi banyak berdiskusi gitu ya, banyak sharing ya. Insya Allah mungkin kalau di komunitas seperti ini kita seperti merasa itu ya, seperti merasa saling apa ya, nyaman ya untuk saling menguatkan ya Bu Asri ya, gitu. Betul, Bu Jubai. Dan sebetulnya sih tadi saya tertarik nih dengan kisahnya Iqbal, Bu Jubai. Kan Hmm, yang dari pengetahuan Asri, Iqbal itu anak Bu Jubai yang pertama sempat terdiagnosa ADHD begitu ya. Dan sekarang sudah ya. bisa bersekolah SMA kelas 2. Itu di inklusi atau memang masih maksudnya menjalankan program tersendiri atau bagaimana Bu Jubai? Kalau dulu mungkin kalau boleh saya bercerita ya Bu Asri, eh saya juga punya sikap denial juga ya, artinya nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin gitu. Masa iya sih gitu. Tapi ketika memang kita bersikap tidak tidak menerima masukan itu sebenarnya menyulitkan kita ya, menyulitkan kita. Artinya ketika kurang lebih butuh waktu ya untuk apa namanya, untuk bisa menerima gitu ya. Artinya akhirnya sudah dengan kesiapan itu ya sudah, biarkan gimana caranya kita bisa melakukan gitu ya. Saya pegang sendiri ya, tapi kalau untuk kegiatan lainnya pasti saya libatkan suami. Sampai ya banyak hal yang saya lakukan ya untuk membantu Iqbal ya gitu. Dan alhamdulillah dulu sekolahnya memang di Lentera Insan ya, dari TK sampai SD. SMP-nya itu alhamdulillah masuk pesantren ya, Masya Allah. sampai sekarang SMA-nya pesantren. Dan ya alhamdulillah, alhamdulillah berkembang cukup cukup baik ya gitu. Artinya banyak hal yang saya yakin bahwa eh, sesuatu itu nggak akan eh, apa namanya, bisa kita 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 lakukan gitu ya. Soal kita yakin gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang nggak mungkin gitu ya.
Artinya sekarang sudah tumbuh seperti biasanya gitu. Karena memang terakhir sampai dari TK, saya selalu tanya, saya kejar-kejar dengan psikolognya, Bu, beneran Bu, apa sih Bu anak saya, Bu? Terakhir kelas 6 saya ingat sekali, kelas 6 Mhm. ADHD Bu sudah mild gitu kan. Oh ya sudah. Itu Oh, dari itu butuh waktu loh 6 tahun ya. Akhirnya kelas oh, 6 iya. coba saya lagi, saya tanya, Bu, saya mau tanya lagi, anak saya gimana Bu? Gitu kan. Karena Iya, di iya. kelas 6 itu di kelas 6 itu masih supervisi ya dengan guru, karena masih ada satu program yang belum tuntas gitu. Jadi itu sih Bu, apa namanya? Artinya memang apa namanya, upaya orang tua itu memang harus sedari dini ya, yang ketika kita memang sudah tahu ya sudah lakukan aja. Kita punya target, ya target itu adalah harapan, harapan itu adalah doa. Di dalam doa itu ada ikhtiar kita, ya kembali lagi kita serahkan sama Allah ya, sama Tuhan. Gitu Bu Asri. Iya. Bu Jubai, boleh nggak satu lagi nih pertanyaannya nih dari Bu Hani Harahap. Saya bacakan ya Bu Jubai. Bila Ananda sudah masuk sekolah inklusi atau SLB ataupun homeschooling, apakah Ananda tetap perlu menjalani terapi atau bisa stop terapi karena di sekolah tersebut sudah ada program perkembangan pengembangan program pendidikan individu. Kalau di sini program perkembangan individu, cuman yang Asri paham PPI itu adalah program pendidikan individu. Bagaimana Bu Jubai? Ya, jadi nanti dilihat kondisinya ya Bu, gitu. Apakah anak ini memang butuh terapi ya? Kalau jadi gini, sebenarnya penanganan individual itu menurut saya masih butuh diberikan ya, meskipun anak itu sudah sekolah. Artinya pendekatan di sekolah itu berbeda dengan pendekatan terapi, gitu ya. Jadi sebenarnya nanti kita kita lihat lihat sendiri gitu. Kalau misalnya di sekolah sudah kemampuan yang diharapkan itu sudah sesuai ya, bisa saja terapinya off. Tapi uh, kalau dia masih butuh ya, kalau masih ada beberapa hal yang menurut kita memang dia butuh tambahan untuk pendekatan individual, saran saya sih memang tetap diberikan ya. Tapi tergantung kondisi anaknya. Anaknya seperti apa dulu gitu ya. Kalau memang sudah lebih baik ya nggak apa-apa dilepas. Kalau sudah dilepas, baiknya anak itu kalau misalnya di sekolah di inklusi bisa diadaptasikan ke lingkungan yang lebih besar lagi. Kalau terapi kan individual, mungkin di kelas yang klasikal, misalnya dia ikut taekwondo kah, ya kan? Dia ikut kegiatan apa namanya, kegiatan olahraga Ekstrakurikuler. lainnya lain yang melibatkan beberapa teman gitu ya, gitu. Jadi di maintain terus gitu, artinya tidak lepas gitu. Ya, tapi kembali lagi ya Bu, nanti kita apa namanya dilihat dulu kondisinya dan memang targetnya dari kemampuannya itu apakah sudah sesuai, sudah tuntas gitu ya yang mau dikembangkan gitu. Itu ya Bu Hani Harahap ya. Hani Harahap. Baik, kita di jam saya sudah 25.07 nih Bu Jubai. Oh iya, Masya Allah ya udah hampir 1 jam ya Bu Asri ya. Malam. Boleh saya ini Bu Jubai apa namanya tarik kesimpulannya Bu Jubai dari pembicaraan kita malam ini. Ya. Di mana kalau terkait dengan tema kita memilih apa namanya sekolah untuk anak kita yang spesial itu pertama di mana kembali lagi kesiapan kita, kemudian kemampuan anak dan mesti ada target yang merupakan harapan dan doa begitu ya Bu Jubai ya. Ya, Itu ya ya Bu Bu. Jubai. Dan Ya dan betul. jangan pernah ini kali ya, jangan pernah putus harapan. Kalau misalnya di sekolah yang satu nggak bisa, kemungkinan bisa di sekolah yang lain karena memang ada standar minimal pelayanan inklusi bagi sekolah
reguler yang inklusi. Betul begitu Bu Jubai? Iya, Bu Bisa Asri. ditambah untuk penutupnya, kesimpulannya apa? Karena saya sendiri masih mikir-mikir nih mau dilanjutin apa enggak si abang ke SMP-nya kayak gitu-gitu kan untuk pilihnya Kelas juga berapa, Bu Asri? kayaknya lebih ya Kelas bagaimana berapa? Bu Jubai? Si Abang kelas berapa? Abang kelas 6. 6. Iya, iya, iya. Oke, oke. Hmm. Terkait apa usia juga kan tadi Bu Jubai sempat menyinggung untuk anak spesialit kan tidak terpatok pada usia ya, tapi kan kadang untuk sosialisasinya nih Bu Jubai, namanya lingkungan juga kan kita mesti apa namanya eh, berusaha lah biar si anak bisa nyaman gitu kan. Eh, Sempat kepikiran juga, aduh anak saya ini udah mulai gede nih kalau misalnya di SMP-nya di usia sekian gimana itu sempat kepikiran. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan pembicaraan kita malam ini saya dan suami bisa lebih banyak berdiskusi untuk anak saya ke depannya. Terima kasih banyak Bu Jubai. Silakan Bu Jubai untuk kalimat penutupnya. Oke, baik Bu Asri. Alhamdulillah nggak terasa ya, sudah hampir 1 jam. Mudah-mudahan nanti